Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-159. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Empu Gandring memandangi wajah Empu Sodo yang parah itu dengan mata yang suram. Kini tumbuhlah kepercayaannya kepada orang yang terluka di dalam dadanya itu. Sebenarnya anak-anak yang bernama Talam itu bukanlah seorang anak yang terlampau nakal. Baru kini Empu Gandring dapat meraba-raba apakah yang menyebabkan Talam itu kemudian menjadi seorang Empu Sodo. Nah, Empu Gandring, desis Empu Sodo, aku sudah mencoba mengatakan semuanya. Bagaimanakah tanggapanmu sekarang? Apakah kau masih tetap berpendapat bahwa aku sengaja menyembunyikan Mahesa Agni untuk muridku itu? Perlahan-lahan Empu Gandring menggelengkan kepalanya. Perlahan pula ia berkata, "Tidak, Empu. Aku kini percaya kepadamu. Aku percaya bahwa kau sedang berada di jalan kembali dari jalan yang sesat yang selama ini kau tempuh. Kalau begitu, kau pun percaya bahwa Mahesa Agni dibawa oleh kuda sempana ke Kemundungan. Kepu Sindet itu pun pasti pergi ke Kemundungan pula." Empu Gandring mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Iya, aku percaya bahwa mereka pergi ke Kemundungan untuk membebaskan Mahesa Agni, maka aku harus pergi ke tempat itu pula." "Aku kira memang tidak ada jalan lain, Empu. Tetapi apabila aku dapat sembuh dari luka-luka di dalam ini, aku pun ingin pergi ke Kemundungan. Aku ingin melepaskan Mahesa Agni dengan tanganku." "Aku takut dengan demikian kita akan terlambat," sahut Empu Gandring. "Sebaiknya kau menyembuhkan luka-lukamu. Aku akan pergi mendahului. Kalau kau sempat, maka susullah aku." Empu Sodo tidak segera menjawab. Sesaat dicobanya untuk merasakan nyeri di dalam dadanya. Memang dalam keadaan demikian, tidak mungkin baginya untuk pergi ke Kemundungan menyusul Kepu Sindet dan kuda sempana. Ken Arok yang selama mendengar percakapan kedua orang itu menjadi bingung dan kalut oleh nama-nama yang telah mereka sebutkan. Kini ia menyadari pula bahwa bahaya telah meraba-raba diri Mahesa Agni. Kini orang yang mengancam keselamatan anak muda itu adalah orang yang jauh lebih liar dari Empu Sodo. Apalagi orang itu baru saja kehilangan adiknya, maka banyak hal yang dapat terjadi atas Mahesa Agni. Kepu Sindet akan dapat melepaskan kemarahannya kepada anak muda itu. Sedang Kepu Sindet adalah seorang yang berhati batu, berjantung kayu. Ia dapat mencekik orang sampai mati dengan tangan kirinya, sedang tangan kanannya menggenggam makanan yang disuapkannya ke dalam mulutnya. "Empu," berkata Ken Arok itu kemudian, "aku rasa Mahesa Agni memang segera memerlukan pertolongan." "Iya, aku akan segera mencarinya," sahut Empu Gandring. "Apakah aku dapat turut serta, Empu?" "Jangan, Ger. Kau harus kembali ke Padang Karautan. Kau harus menggantikan kedudukan Mahesa Agni menyelesaikan bendungan itu. Bukankah Angger menerima tugas itu pula dari Tumapel?
Dan bukankah Angger masih harus membuat sebuah taman apabila air telah naik? Taman yang akan dihadiahkan oleh Aku Tunggul Ametung kepada permaisurinya, Ken Dedes. Ken Arok mengangguk-anggukkan kepalanya. Tugas itu memang harus dilakukan, tetapi ini tidak dapat melepaskan hasratnya untuk melihat bagaimanakah nasib Mahesa Agni seterusnya. Karena itu maka katanya, "Empu, aku hanya akan sekedar mengetahui keadaan Mahesa Agni. Selanjutnya aku akan kembali ke Padang Karautan, meneruskan pekerjaan pembuatan bendungan itu." "Marilah kita membagi tugas, Ger. Semuanya penting bagi Angger. Tetapi Mahesa Agni itu dapat Angger serahkan saja kepadaku. Aku akan pergi ke Kemundungan. Aku akan minta Mahesa Agni dengan segala cara." Ken Arok tidak segera menjawab. Timbullah pertentangan di dalam dirinya. Keduanya dapat dianggapnya penting, mencari Mahesa Agni atau kembali ke Bendungan Karautan. Apakah Empu Gandring seorang diri akan dapat menyelesaikan pekerjaannya merebut Mahesa Agni? Ken Arok tahu bahwa Kepu Sindet dan Empu Gandring adalah dua kekuatan yang seimbang. Kalau Empu Gandring memiliki beberapa kelebihan, maka kekasaran Kepu Sindet akan segera dapat mengimbanginya. Mungkin Empu Gandring akan dapat mempergunakan pusakanya yang jarang-jarang ditarik dari warangkanya, yang telah dipergunakan untuk melawan kedua iblis dari Kemundungan itu sekaligus. Tetapi keris itu baru akan bermanfaat apabila dapat terjadi sentuhan dengan tubuh Kepu Sindet. Tetapi apabila ia memaksa untuk ikut serta dengan Empu Gandring karena ia memperhitungkan pula kekuatan kuda sempana, maka bagaimanakah dengan bendungan itu? Mungkin prajurit yang telah diserahinya untuk memimpin pekerjaan itu akan dapat melakukan tugasnya dengan baik. Tetapi untuk keseluruhan tanggung jawab itu, beserta untuk penyelesaian taman seperti yang dikehendaki Aku Tunggul Ametung, adalah terletak di tangannya. Dalam keraguan-raguan itu ia mendengar Empu Gandring berkata, "Sudahlah, Angger. Sebaiknya Angger kembali ke Karautan. Pekerjaan itu sudah hampir sampai pada puncaknya. Sebentar lagi air akan segera naik dan taman itu harus segera disiapkan pula. Kalau aku segera berhasil menemukan Mahesa Agni, maka aku akan segera membawanya kembali ke Padang Karautan." Ken Arok mengangguk-anggukkan kepalanya. Meskipun ia masih dalam keraguan-raguan itu, tetapi ia tidak membantah. "Tetapi sebelum itu, Ger," berkata Empu Gandring, "barangkali kau bersedia menolong sahabatku ini, sahabat yang pernah dipisahkan oleh cara hidup yang berbeda, tetapi agaknya persahabatan kami di masa kanak-kanak telah mempertautkan kami kembali dalam satu pengertian dan kembali memberikan kepercayaan." Oh, Ken Arok pun kemudian berpaling. Dilihatnya wajah yang pucat sayu dari seorang tua yang terbaring diam, menatap langit yang menjadi semakin cerah. "Apakah yang harus aku lakukan?" bertanya Ken Arok. "Empu Sodo," berkata Empu Gandring, "apakah yang harus kami lakukan apabila kami menolongmu? Bukankah kau masih juga ingin sembuh dari luka-lukamu dan mencari Kepu Sindet? Bukankah kau masih belum ingin mengakhiri hidupmu?" Empu Sodo mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Itu adalah keinginanku, Empu, keinginan manusia. Tetapi keputusan terakhir tidak berada di tangan manusia." "Ya, iya." Empu Gandring pun mengangguk-angguk pula. "Kau benar, Empu. Tetapi usaha apakah yang harus kami jalankan sebagai ungkapan dari kesungguhan permohonan kami, manusia, kepada Yang Maha Pencipta?"
Empu Soto tersenyum. Jawabnya, "Empu, kalau Angger Ken Arok berkesempatan, apakah aku sebaiknya dibawa saja kembali ke padepokanku? Apakah ada seseorang yang dapat merawatmu, Empu? Di padepokan itu masih ada beberapa orang muridku. Salah seorang daripadanya cukup dapat aku percaya. Bahkan sebenarnya aku telah meletakkan segala macam persoalan padepokanku kepadanya. Juga ciri kebesaran Empu Soto yang selama ini tidak pernah terpisah daripadanya. Tongkat panjangmu." "Iya, sebenarnya karena penyesalan atas kelakuanku setelah aku mengetahui betapa sesatnya jalanku, maka aku bertekad untuk meletakkan senjata itu selamanya. Tetapi aku diragukan oleh keadaan yang berbahaya bagi Mahesa Agni, sehingga aku terpaksa mengangkat senjata itu lagi. Tetapi bukan senjataku yang selama ini tidak pernah terpisah daripadaku. Aku juga membawa sebatang tongkat panjang, tetapi tongkat itu terpatahkan." Empu Gandring mengangguk-anggukkan kepalanya. Kesungguhan dari kata-kata Empu Soto telah mempertebal kepercayaannya, sehingga tanpa ragu-ragu lagi ia akan dapat pergi mencari Mahesa Agni dan merebutnya dari tangan Kepu Sindet. Maka Empu Gandring pun segera membulatkan rencananya. Ken Arok akan dimintanya untuk mengantarkan Empu Soto. Seterusnya anak muda itu akan kembali ke Padang Karautan, meneruskan pekerjaan Mahesa Agni yang masih belum selesai. Ia sendiri akan segera pergi ke Kemundungan, menyusul Kepu Sindet untuk merebut Mahesa Agni. Ternyata Ken Arok sama sekali tidak berkeberatan untuk mengantarkan Empu Soto yang terluka itu ke padepokannya. Tetapi sebenarnya ia masih tetap pada keinginannya untuk turut mencari Mahesa Agni. Namun karena Empu Gandring tetap juga berkeberatan karena beberapa pertimbangan, terutama bendungan Padang Karautan, maka Ken Arok tidak dapat memaksanya. "Kita berpisah di sini, Nger," berkata Empu Gandring. "Sudah tentu apabila aku memerlukan, maka aku akan minta bantuan Angger. Namun sementara ini, marilah kita membagi tugas." "Baiklah, Empu. Meskipun sebenarnya aku ingin pergi bersama Empu, tetapi biarlah aku mengantarkan Empu Soto ke padepokannya dan kembali ke Padang Karautan. Sementara aku menunggu Empu di sana. Apabila Empu memerlukan, maka aku akan dapat membawa prajurit Tumapel untuk keperluan itu. Mungkin tempat Kepu Sindet perlu dihancurkan atau dikepung, supaya ia tidak dapat melarikan dirinya oleh pasukan prajurit pilihan." Iya, Nger. Terima kasih. Aku akan selalu ingat kepada Angger Ken Arok apabila keadaan memaksa." "Baiklah, Empu." Maka mereka kemudian berpisah. Ken Arok mengantar Empu Soto yang luka ke padepokannya, sedang Empu Gandring pergi ke Kemundungan. Dari Empu Soto, Empu Gandring mendapat beberapa petunjuk tentang keadaan di sekitar sarang iblis itu. "Kau harus berhati-hati sekali, Empu," berkata Empu Soto, "supaya kau tidak dicapik-capik oleh anjing-anjing liar yang berkeliaran di sekitar Kemundungan, apalagi di malam hari." "Ya, Empu, aku akan berhati-hati," jawab Empu Gandring. "Usahakan agar lukamu segera sembuh. Kalau kau ingin pergi juga ke Kemundungan, maka mudah-mudahan kita akan dapat bertemu." Empu Soto mengangguk-anggukkan kepalanya. Sebenarnya ia ingin merebut Mahesa Agni dengan tangannya sebagai suatu tebusan atas dosanya menjerumuskan anak itu ke dalam bencana. Tetapi ia tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa keadaannya tidak memungkinkan. Ia tidak dapat memaksa diri dan berpacu ke Kemundungan. Seandainya ia akan sampai ke sana pula, maka itu hanya berarti membunuh dirinya sendiri. Karena itu maka Empu Soto terpaksa mengendapkan keinginannya untuk sesaat.
Kalau luka-luka di dada ini dapat sembuh, maka aku harus masih akan berusaha. Desisnya di dalam hati. Kecuali kalau Empu Gandring telah mendahului aku. Empu Soto itu pun kemudian diangkat ke atas punggung kuda oleh Ken Arok. Dan kemudian anak muda itu pun naik pula di atas satu kuda sambil menjaga agar Empu Soto tidak terjatuh. Sedang dalam pada itu, Empu Gandring telah berpacu menuju ke Kemundungan. Sementara itu, kuda Sempana sedang berpacu pula dengan hati yang hampa. Ia menurut saja kemana kudanya berlari. Tak ada niatnya sama sekali untuk menentukan arah perjalanannya. Karena kudanya lari ke arah Kemundungan, maka kuda Sempana yang membawa Mahesa Agni yang sedang pingsan itu pun ke Kemundungan pula. Tetapi kuda Sempana sendiri sama sekali tidak tahu dan tidak berusaha untuk mengetahui apakah yang seterusnya akan terjadi atas anak muda yang dibawanya itu dan atas dirinya sendiri. Agak jauh di belakang kuda Sempana, Kepu Sindet pun berpacu seperti dikejar hantu. Orang itu adalah penunggang kuda yang baik. Sedang kuda yang dipergunakan adalah kuda yang baik pula. Meskipun bukan kudanya sendiri, maka jarak antara Kepu Sindet dan kuda Sempana semakin lama menjadi semakin dekat. Apalagi kemudian kuda Sempana tidak berhasrat menguasai kudanya. Ketika kudanya berlari semakin lamban, maka ia pun tidak berusaha melejutnya supaya langkahnya menjadi semakin cepat dan panjang. Dibiarkannya saja, kuda itu berlari sekehendak sendiri. Semakin lama semakin lambat. Itulah sebabnya, maka jarak antara kuda Sempana dan Kepu Sindet pun menjadi semakin dekat. Sehingga ketika matahari menjadi semakin tinggi memanjat langit, maka dada kuda Sempana pun berdesir karenanya. Lamat-lamat ia mendengar derap kaki-kaki kuda agak jauh di belakangnya. Ketika ia berpaling, maka ia belum melihat sesuatu. Apalagi kemudian jalan yang ditempuhnya mulai mendaki bukit-bukit gundul. Jalan yang berliku dan melingkari batu-batu besar yang menjorok. Namun langkah kuda itu semakin lama menjadi semakin jelas didengarnya. Siapakah yang menyusul aku? Desisnya. Tetapi hatinya yang kosong tidak juga mendorongnya untuk mempercepat lari kudanya. Meskipun dadanya kemudian menjadi berdebar-debar juga, tetapi ia masih saja tetap dalam sikap dan keadaannya. Bahkan akhirnya ia bergumam, siapapun yang menyusul aku tidak akan ada bedanya. Biarpun ia guru, Empu Soto, biarpun ia Kepu Sindet atau siapa saja. Justru karena itulah maka kuda Sempana sama sekali tidak berhasrat untuk menghindarinya. Ia telah kehilangan segala macam usaha untuk kepentingan apapun juga. Ketika suara kuda itu menjadi semakin dekat, maka tanpa sesadarnya ia berpaling. Hatinya sama sekali tidak tergerak oleh penglihatannya bahwa yang datang itu adalah Kepu Sindet. Hatinya seolah-olah telah terlanjur membeku. Beku seperti wajah Kepu Sindet yang menyusulnya. Sejenak kemudian Kepu Sindet itu pun telah berada di sampingnya. Katanya bergumam, kuda Sempana, lihat, inilah pamanmu Wong Sarimpat. Ketika kuda Sempana berpaling dan melihat tubuh Wong Sarimpat tersangkut di punggung kuda seperti tubuh Mahesa Agni, maka barulah ia terperanjat. Kepu Sindet melihat wajah kuda Sempana yang menjadi tegang. Dipandanginya tubuh Wong Sarimpat yang sudah membeku dingin di punggung kuda bersama dengan Kepu Sindet. Ia sudah mati, desis Kepu Sindet. Kenapa? Bertanya kuda Sempana. Wong Sarimpat mati terbunuh dalam perkelahian melawan Empu Soto.
Sedang aku harus melayani Empu Gandring yang datang menyusul itu. Aku tidak tahu apakah ada setan atau hantu atau iblis yang mancing di dalam diri Empu Soto sehingga ia berhasil membunuh Wong Sarimpat. Kuda Sempana merasa sesuatu melonjak di dalam hatinya. Gurunya ternyata berhasil membunuh Wong Sarimpat. Tetapi bagaimanakah nasib gurunya itu kemudian? Tetapi Kepu Sindet meneruskan. Aku kira Empu Soto pun akan mati pula. Ketika aku meninggalkannya, nafasnya telah tersangkut di kerongkongannya. Dada kuda Sempana berdesir mendengar kata-kata Kepu Sindet itu. Bagaimanapun juga maka berita tentang gurunya telah membuatnya semakin kehilangan arah hidupnya. Kini, bagi kuda Sempana seolah-olah tidak ada lagi hari depan yang dapat ditunggunya. Ia seakan-akan tidak boleh lagi ikut serta mengharap bahwa besok, lusa dan seterusnya, matahari yang cerah selalu akan terbit di ujung timur. Matahari yang terbit, fajar yang cerah penuh dengan harapan di hari-hari yang bakal datang, sama sekali bukan miliknya. Itu adalah milik mereka yang hidup dalam ketentraman dan kedamaian hati. Tetapi hidupnya hari depannya dan jalan yang akan dilaluinya adalah gelap dan kelam. Kuda Sempana itu terperanjat ketika ia mendengar Kepu Sindet berkata, "Bagimu kuda Sempana, kematian kedua orang itu mempunyai nilai yang berbeda, bahkan berlawanan. Empu Soto, bekas gurumu itu mati selagi ia berusaha mengkhianati usahanya sendiri, mengkhianati keinginan muridnya sendiri. Sedang pamanmu Wong Sarimpat gugur dalam menyelesaikan usaha yang sudah dirintisnya, memenuhi keinginanmu meskipun kau bukan muridnya. Tetapi ia telah menyerahkan seluruh hidupnya untukmu, untuk mendapatkan Mahesa Agni seperti yang kau kehendaki. Kini Mahesa Agni telah berada di tanganmu. Kau akan dapat berbuat apa saja atasnya. Tetapi sayang, Wong Sarimpat tidak dapat menyaksikan kau mengikat Mahesa Agni itu pada sebatang pohon, melecutnya dan menyentuh badannya dengan obor yang menyala, membakar wajahnya dan kemudian menguliti tubuhnya." Terasa seluruh tubuh kuda Sempana meremang mendengar kata demi kata yang diucapkan oleh Kepu Sindet itu. Ia sama sekali tidak dapat mengerti jalan pikiran iblis dari kemundungan itu. Penilaiannya atas gurunya dan Wong Sarimpat baginya terasa terlampau dibuat-buat. Meskipun ia tidak tahu apakah yang sebenarnya telah terjadi antara gurunya dan Kepu Sindet. Ia hanya mendengar 1-2 kalimat yang kurang dapat dimengertinya. Namun ia tidak sependapat dengan kata-kata Kepu Sindet itu. Meskipun demikian, kuda Sempana itu tidak menjawab apalagi membantah. Dibiarkannya Kepu Sindet mengumpat-umpati Empu Soto sesuka hatinya. Tetapi kalau gurunya itu benar-benar mati sampyuh dengan Wong Sarimpat, maka luka di hatinya akan bertambah parah. Sejenak mereka kemudian saling berdiam diri. Mereka memanjat bukit-bukit gundul, berkelok-kelok menurut jalan yang berliku-liku. Namun tiba-tiba Kepu Sindet itu tertegun sambil memanggil kuda Sempana. "Hei, berhenti dahulu." Kuda Sempana pun berhenti pula ketika ia melihat wajah Kepu Sindet yang beku seperti wajah mayat. Kuda Sempana mengerutkan keningnya. Ia melihat sesuatu pada wajah itu. "Kuda Sempana," berkata Kepu Sindet, "kita tidak kembali ke Kemundungan." Dengan serta-merta kuda Sempana bertanya, "Kemana kita akan pergi?" "Kita harus bersembunyi untuk sementara," jawab Kepu Sindet. "Empu Gandring dan prajurit-prajurit Tumapel pasti akan mencari kita. Kalau gurumu sempat memberitahukan arah kita sebelum ia mati,
atau seandainya gurumu telah mati sekalipun, maka menurut hematku, Empu Gandring dan prajurit gila dari Tumapel itu pasti akan datang ke Kemundungan untuk mencari Mahesa Agni. Aku sudah mengatakan bahwa Mahesa Agni itu kau bawa ke padepokan Empu Sodo. Tetapi aku tidak tahu apakah Empu Gandring dapat mempercayainya. Seandainya ia percaya, maka setelah padepokan itu didatanginya dan tidak ditemuinya Mahesa Agni di sana, ia pasti akan datang juga ke Kemundungan. Kuda Sempana mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi hatinya yang beku hampir tidak mengacuhkannya sama sekali. Apakah Empu Gandring akan mengejarnya bersama Ken Arok dan bahkan akan mengeroyoknya bersama seluruh prajurit Tumapel sekalipun? Bukankah sebaiknya kita menghindari untuk sementara? Bertanya Kebu Sindet. Itu bukan berarti kita takut menghadapi lawan, tetapi kita harus dapat mempertimbangkan kekuatan kita. Kuda Sempana mengangguk kosong. Jawabnya, "Ya, Paman." "Bagus," sahut Kebu Sindet. "Kita beralih arah. Kita tidak pergi ke Kemundungan. Kita mencari tempat untuk mengubur Pamanmu Wong Sarimpat, untuk seterusnya bersembunyi sementara. Aku tidak akan mencemaskan rumah dan simpananku di Kemundungan. Meskipun seluruh prajurit Tumapel dikerahkan, aku pasti bahwa mereka tidak akan dapat menemukan harta simpananku. Begitu." "Baik, Paman," jawab Kuda Sempana begitu saja meloncat dari bibirnya. "Nah, marilah kita berbelok. Kita tinggalkan jalan sempit ini. Kita melintasi lewat padang rumput yang sempit, turun di tebing sebelah dan kemudian menyeberangi hutan sempit di kaki bukit." Kuda Sempana telah benar-benar menjadi seperti seonggok benda mati. Ketika Kebu Sindet berbelok arah, maka Kuda Sempana itu pun mengikut saja di belakangnya tanpa menyadari tujuannya. Anak muda itu pun sama sekali tidak ingin untuk mengetahui lebih banyak lagi kemana mereka akan pergi. Demikianlah, maka kedua orang itu pun menempuh lintasan padang rumput di lereng Bukit Gundul untuk kemudian menuruni tebing dengan sangat hati-hati. Sejenak kemudian, mereka melihat sepucuk hutan yang hijau berada di hadapan mereka, seperti raksasa hijau yang sedang berbaring tidur dengan nyenyaknya, meskipun sinar matahari yang cerah telah melimpah ke atas tubuhnya. Hutan itu tidak begitu lebat dan tidak terlampau tebal, desis Kebu Sindet, tetapi cukup untuk menghilangkan jejak. Mungkin Empu Gandring seorang ahli mengikuti jejak-jejak kaki kuda. Dengan memasuki hutan itu, maka jejak kita akan hilang, sebab hutan itu adalah hutan yang lembab dan berawa-rawa di sana sini. Kuda Sempana mengangguk-anggukkan saja kepalanya dengan hati yang kosong. Ia sama sekali tidak berkepentingan apapun dengan hutan yang lebat dan berawa-rawa, tetapi ia tidak menjawab. Kebu Sindet pun kemudian mempercepat-cepat kudanya, dan Kuda Sempana tanpa sesadarnya mengikutinya beberapa langkah di belakangnya, masuk ke dalam hutan yang tidak begitu lebat dan hilang ditelan dedaunan yang hijau. Matahari di langit mengapung semakin lama semakin tinggi. Sinarnya yang cerah memercik ke atas dedaunan, rerumputan dan puncak-puncak bukit. Semakin lama semakin panas, dan ujung-ujung daun alang-alang pun kemudian menunduk lesu karena terik yang hampir tak tertahankan. Dalam pada itu, seekor kuda berlari dengan kencangnya menuju ke Bukit Gundul, kemudian mendaki lewat jalan berliku-liku, melingkari batu-batu besar yang menjorok. Sinar matahari yang membakar kulitnya sama sekali tidak dirasakannya, meskipun kulitnya yang basah oleh keringat dan kotor karena debu menjadi semerah tembaga.
Tetapi kudanya berpacu terus. Sekali-sekali orang tua yang berada di atas punggung kuda itu mengusap wajahnya dengan lengan bajunya. Dan sekali-sekali dibetulkannya letak kerisnya yang besar yang tersangkut di punggungnya. Hulunya yang berukir dan bersalut perak mencuat di atas pundaknya, sedang di lambungnya tergantung sebuah keris yang lebih kecil dari keris yang biasa. Tetapi khasiat keris itulah yang luar biasa. Dengan dada yang berdebaran orang itu, Empu Gandring memacu kudanya sejadi-jadinya. Ia ingin segera sampai ke Kemundungan, menyusul kemenakannya yang dilarikan oleh kuda sempana. Dengan harap-harap cemas, ia melihat telapak-telapak kaki kuda yang masih baru di sepanjang jalan yang dilaluinya. Dan hatinya melonjak ketika ia melihat bahwa tidak hanya ada seekor kuda yang baru saja melintasi jalan itu, tetapi dua. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.